Kepercayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dari bacaan Alkitab kita pagi hari ini, Matius 17 ayat 1 sampai 8. Mari kita perhatikan 3 hal. Yang pertama, digunakan istilah oleh GPIB dengan kata transfigurasi. Wajah Yesus berubah. Perubahan itu bukan setiap saat, hanya saat itu dinyatakan bahwa Yesus itu berubah. Itu yang kemudian dijelaskan oleh Injil Matius dengan pernyataan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Yesus berubah karena disaksikan oleh 3 orang murid Yesus yang diajak oleh Yesus naik ke sebuah bukit di sebuah gunung yang tinggi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam pandangan manusia, perubahan itu dijelaskan dengan uraian wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Ini catatan pertama terkait dengan bacaan kita. Yang kedua, pernyataan di ayat 5, di tengah-tengah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Catatan yang ketiga, Ibu Bapak Saudara-saudara, ayat 7 menyatakan Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketiga hal inilah yang coba kita telaah untuk mendapatkan pesan. Apa ini maksudnya? Sebelum lanjut, saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Buat Bapak Ibu, buat kita orang Kristen, buat kita orang percaya, Yesus itu siapa? Ada 2 hal yang selalu kita sebutkan terkait dengan Yesus. Pertama, Yesus itu adalah Tuhan. Orang lain bilang dia nabi, itu urusan orang lain. Buat kita, Yesus itu Tuhan. Mohon Bapak Ibu tegas tentang hal ini. Jangan sampai ucapan pernyataan bahwa Yesus Tuhan itu berhenti hanya sampai di kepala. Semoga tidak. Karena pernyataan Yesus itu sebagai Tuhan itu diikuti oleh Yesus itu yang kedua. Yesus itu adalah Yesus itu Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah Juru Selamat. Hanya kita orang Kristen yang berani mengatakan bahwa Yesus itu nomor 1 Tuhan dan 2 dia Juru Selamat. Dalam ilmu perbandingan agama, tidak ada agama lain yang berani menyatakan seperti kita. Kalaupun dia disebut sebagai nabi, kalaupun dia sebagai manusia biasa, oke. Tapi orang yang disebut nabi itu mengatakan tentang dirinya bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah Juru Selamat, itu cuma kita yang memahaminya. Nah, dari pernyataan ini, pernyataan Ibu Bapak sekalian bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya dalam pandangan iman Kristen, ini yang kita seringkali bahasakan secara populer dalam pergaulan, orang Kristen itu mati masuk, orang Kristen ini mati masuk peti.
Ibu bapak jangan tertawa. Orang Kristen itu mati masuk peti, tapi lihat dong di dalam peti. Bapak-bapak sepanjang hidup tidak pernah pakai dasi, tidak pernah pakai jas, tidak pernah harum-harum. Begitu mati pakai dasi. Ibu-ibu sepanjang hari pakai daster. Begitu mati pakai long dress, semengken lagi. Full make up, tapi udah mati. Kenapa perlakuan kita seperti itu? Karena kita yakin orang Kristen itu mati, dia sudah disediakan tempat oleh Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Dia pergi ke rumah Bapa di sorga, bukan ke rumah tetangganya Bapa. Itu keyakinan, itu kepastian, itu yang kita imani. Jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat buat kita. Itu bukan ucapan kosong, bukan wacana kering. Ini bukan soal dogma, tapi soal keyakinan, dan di dalam keyakinan itu ada kepastian. Banyak orang Kristen yakin, tapi maaf, dia sendiri tidak pernah memastikan bahwa Yesus buat dia itu segala-galanya. Contoh, dia berdoa, begitu dia amin, dia ngomong sama orang lain, kira-kira Yesus jawab enggak ya? Kira-kira doa saya, lah doa kau kira-kira, ngapain berdoa? Mengapa harus mengatakan amin di akhir doa? Berarti tidak yakin dia. Orang yang percaya itu harus yakin dan harus memastikan apa yang dia sebut di dalam nama Tuhan Yesus itu pasti. Itu yang kita selalu bilang. Bagi Tuhan itu tidak ada yang, bagi Allah tidak ada yang. Kata Alkitab tidak ada yang mustahil. Tapi hidup Bapak Ibu itu banyak keraguan, banyak kecemasan, bahkan banyak ketakutan. Akibatnya pernyataan Yesus itu bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat itu cuma sampai di kepala. Hanya sebagai sebuah hafalan. Dihayati iya, tapi cuma hayat itu secara logika. Dia tidak turun sampai hati nurani. Buktinya Bapak Ibu, buktinya. Saya bertanya dan tolong Bapak Ibu jawab jujur. Dalam persekutuan ibadah di gereja ini, di antara kita sudah tidak ada kebencian kah? Ini gereja Bapak Ibu, tidak boleh bohong. Kalau di luar boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di luar, tidak ada kemarahan, kebencian, tidak ada sakit hati. Tidak ada orang kalau marah dia tulis di medsos, dia hina-hina orang. Tidak ada itu. Sudah tidak ada itu. Mulut sudah bisa direm. Tidak sedikit-sedikit bilang hewan keluar. Sudah tidak ada itu. Jawab jujur Bapak Ibu. Sudah tidak ada itu. Sudah tidak ada pagi ini. Belum tentu siang, sore, sampai malam nanti Bapak Ibu. Jangan berbohong. Pertanyaannya kalau begitu, buat apa Yesus itu buat Bapak Ibu pribadi? Baik personal, buat apa pernyataan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kalau cuma sampai di hafalan, cuma masuk di logika kepala, dia tidak turun di hati. Belum lagi, Bapak Ibu bersedia mengampuni orang enggak? Presbiter, bersedia memaafkan orang? Bersedia? Oh, sakitnya Pak, sudah di sini Pak, tidak bisa saya maafkan dia. Maaf ya Pak. Waduh, sakitnya di sini. Seorang ibu mengatakan kepada saya, pendeta, maaf Pak, saya tidak bisa maafkan dia. Mengampuni, oh tidak bisa Pak. Bapak itu kan pendeta, saya ini. Padahal yang ngomong ini penatua, GPIB loh. Tapi bukan jemaat ini. Tidak bisa memaafkan. Padahal besoknya perjamuan kudus. Sakit Pak, katanya sakit. Bahkan saya kalau mau lihat mukanya memuntah Pak. Kristen, diaken, penatua, pakai stola, tidak bisa memaafkan orang. Yesusnya di mana Bapak Ibu? Omongan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, itu di mana? Ini persoalan kita. Pernyataan Injil Matius pasal 17 dengan perubahan wajah itu mau dikatakan bahwa dia bukan manusia biasa.
Betul dia lahir dari rahim Maria, tapi dia bertumbuh, dia berproses dalam kehidupan itu, menyentuh kehidupan yang nyata, yang faktual, realita. Artinya Yesus hadir dalam kehidupan kita yang Bapak Ibu bilang tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat, nggak tahan. Yesus ambil itu semua kelemahan. Yesus ambil, Yesus angkat persoalan-persoalan Bapak Ibu. Dia bawa itu di kayu salib, mati dia. Tidak ada satu bentuk apapun yang bisa dituduhkan kepada Yesus sebagai sebuah kesalahan. Tidak. Tapi dia ikhlas, tapi dia rela. Buktinya Bapak Ibu, dia menyanyi. Bu, nyanyi Bu. A. Betul ini, kita mau menyanyi. Main A. Kasih bunyi dulu. Jangan kehendakku Bapa, manis tuh lagu, manis kan? Kelakuan Bapak Ibu yang tidak manis. Selalu ukurannya itu aku, kehendakku, bukan kehendak Bapa. Yesus tahu risiko mati, Yesus tahu kesengsaraan berujung kematian. Tapi dia bilang, jangan kehendakku Tuhan, kehendakmu jadi walaupun sakit. Lah kita tidak mau sakit. Saya membayangkan cerita Kisah Para Rasul pasal 7. Bukalah Bapak Ibu, jangan lihat sini. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan ayat 60. Pernyataan Stefanus, pengakuan Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 7. Baca saja sendiri Bapak Ibu, 59 dan 60. Apa pernyataan yang dikeluarkan oleh Stefanus dalam keadaan dia benjol-benjol, badara-badara karena dilempar satu kampung. Apa kata-kata dia? Kata-kata dia itu bilang begini Bapak Ibu, lihat saya sekarang. Oh Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saya bayangkan Bapak Ibu kalau berdoa setelah difitnah orang, diomongi orang, dikata-katai orang, dia berdoa tuh, oh Tuhan, kutuk orang-orang ini. Kita ingin membalaskan semua yang membuat kita sakit, kita hancur. Doa kita bukan seperti doa Stefanus. Dalam kondisi dia terjepit, dalam kondisi dia berdarah-berdarah itu Bapak Ibu, dia bilang, oh Tuhan, jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Orang yang tidak bersalah, tapi punya keyakinan, punya kepastian iman bahwa hidup dalam Kristus tidak sia-sia, mati adalah keuntungan. Itu kata Paulus. Duh, kalau semua jemaat doanya kayak gini, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah, tidak ada masalah Bapak Ibu. Tidak usah teriak-teriak kalau sidang majelis jemaat. Tidak usah marah-marah di medsos kalau tidak senang sama orang. Itu kalau doanya begitu. Perubahan wajah Yesus itu, transfigurasi Yesus mau memastikan kalau Bapak Ibu bilang dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan, percayalah, yakinlah. Apapun yang menimpamu, Kidung Jemaat bilang, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu yakin tidak itu? Apapun yang menimpa Bapak Ibu, Tuhan jaga Bapak Ibu, Tuhan pelihara Bapak Ibu. Amin tidak itu? Amin apanya? Bohong aja Bapak Ibu ini. Apapun yang menimpamu bergantung dari kondisi stamina iman kita kuat atau tidak. Kadang kita seperti Petrus juga Bapak Ibu. Apa bedanya? Hidup bersama Yesus, jalan, makan, tidur, melihat mujizat-mujizat Yesus. Orang yang sangat mengandalkan dan sangat percaya Yesus. Pada ujungnya begitu terjepit, pada ujungnya dia kepepet. Dia menyangkal Yesus. Berapa kali? Petrus menyangkal Yesus berapa kali Bapak Ibu? Situ berapa kali? Kita berapa kali? Jangan omong kosong.
itu membantu kita untuk meyakinkan kalau Yesus berubah bukan sekedar tampil beda, tapi mau memastikan betullah dia Tuhan. Apapun kata orang tentang Yesus, dia buat saya segala-galanya. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, pernyataan yang sudah 2 kali diucapkan dalam Injil Matius 17 ayat 5, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Ini mengkonfirmasi Injil Matius pasal 3. Tolong Bapak Ibu perhatikan Injil Matius pasal 3 ayat 17. Injil Matius 3 ayat 17. Firman-Nya mengatakan, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Di pasal 17, Injil Matius 17 ditambah kata, dengarkanlah dia. 3 murid Yesus mendengar, inilah anak yang kukasihi. Kira-kira jawaban 3 orang murid Yesus, oke bos, memang benar kamulah Tuhan, engkaulah juru selamat. Tapi mendengarkan kata Yesus belum tentu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ada enggak ya warga jemaat yang sudah baca Alkitab itu sudah selesai Kejadian sampai Wahyu? Ada? Ada. Berapa kali? 5 kali. Kelakuan Bapak Ibu sudah cocok kah? Saya tidak tanya Bapak Ibu mau berusaha kayak kagak, tapi faktanya mau baca berapa kali pun bolak-balik, mulut Ibu itu belum tentu bagus, kelakuan belum tentu manis, betul tidak? Ini bukan saya bicara sama Ibu, kepada semuanya, kecuali saya lah. Kalau saya kan baik. Kalau pendeta tidak baik, bukan pendeta lah dia. Dengan kata lain Bapak Ibu, dengarkanlah. Setelah suara itu dari sorga mengkonfirmasi siapa Yesus, lalu Yesus minta, apa yang kau dengar, apa yang kau dengar suara itu, tolong kau dengar dia dengan semua pernyataan yang dia tulis di Alkitab. Bolak-balik baca Kejadian Wahyu tapi kelakuan tidak bolak-balik. Sombong pula, ke sana kemari kutip ayat sana, kutip ayat sini, walaupun cuma hebat di kutipan. Tapi tidak ada satu yang bisa dia lakukan. Contohnya tadi mengampuni, contohnya tadi memaafkan. Kenapa susah? Jangan pernah Yesus ditaruh di kepala. Yesus harus turun sampai ke hati. Dia harus bekerja dengan hati nurani yang bersih. Sekalipun berat buat kita untuk mulut ini berkata, iya saya maafkan. Kalau itu kehendak Tuhan, kerjakan. Kenapa gengsi? Kenapa malu? Kenapa takut? Itu pesannya buat Bapak Ibu. Dengarkanlah dia bukan hanya dengan telinga. Buka hati nurani untuk menempatkan Yesus menguasai hidup Bapak Ibu. Hitungan terakhirnya adalah Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bukan orang lain yang ngomongin Bapak Ibu. Bukan orang lain yang menyakiti Bapak Ibu, tapi Ibu Bapak lah yang diberkati oleh Tuhan. Fakta membuktikan, fakta Bapak Ibu, realita mengatakan pengikut Yesus di dunia ini, dari seluruh jumlah penduduk dunia yang katanya cuma 7 miliar orang, 2/3, bukan setengah loh, 2/3 itu percaya sama Yesus. Artinya apa? 2/3 penduduk dunia. Kalau setengah so 3,5 miliar. Kalau 2/3 berapa itu? Rekeng, hitung. 2/3 itu berapa dari 7 miliar? Artinya orang yang percaya kepada Yesus itu sangat pasti, sangat yakin mati masuk surga. Itu maksudnya. Tapi kelakuannya itu loh Pak, kelakuannya itu loh Bu. Kenapa tidak bisa rem itu mulut? Sekarang peran mulut sudah kurang, tapi peran jari ini loh kirim-kirim di medsos.
Muka tidak kelihatan, tapi jarinya jahatnya minta ampun. Saya kira cuma perempuan aja yang hobi menista orang, ngomongi orang. Ternyata laki-laki tidak mau kalah juga. Dengan kata lain, apakah itu yang Tuhan mau mendengarkan dan melakukan? Bukan dengan telinga mendengar, tapi dengan hati, supaya berubah dia. Kata Galatia, kefasikan itu hilang, ganti hidup yang baru. Itu yang sulit buat kita. Karena itu ketiga, dari Injil Matius 17 dikatakan sekali lagi, kata Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Inilah kekuatan kita orang percaya. Kalau kita katakan di awal Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Bapak Ibu, jangankan hari ini, jangankan sekarang, masih zaman Yesus aja dia sudah dinista. Masih zaman Yesus itu saja dia sudah kena pencobaan berbagai hal. Apalagi kita, di mana-mana dicurigai, di mana-mana izin tidak diberikan, di mana-mana tidak dikasih tempat, hanya gara-gara percaya kepada Kristus. Itu resiko. Dan jangan kita takut, dan jangan kita khawatir, jangan kita cemas atas kehidupan kita. Kenapa begitu? Sekarang saya kasih contoh ini. Apa artinya Yesus menyentuh dan mengatakan jangan takut? Ini saya tanya sama presbiter. Ada presbiter yang sudah berapa periode jadi majelis? Pak, Bapak seberapa periode? 3. Ada yang lebih lama dari Bapak? Majelis. Majelisnya ada yang lebih dari 3 periode, berarti sudah 15 tahun ya Pak. Ada Pak Ibu? Yang ada di gereja ini ada? Tidak ada ya? Berapa periode? 4 kali 5, 20 tahun. Lama kali. Dengar pertanyaan saya. Berapa kalikah ibu bapak berdiri di gereja, ngomong ke atas ya dengan segenap hati, terus berlutut? Sudah berapa kali Pak? Hitunglah masing-masing. Nomor 1, ibu bapak ngomong itu pada saat CD. Betul tidak? Ngomongnya kenceng sambil nangis pula lagi, dengan segenap hati. Terus dia berlutut di gereja kan? So berapa kali itu? 1 CD. 2, urusan ngomong ke atas sama berlutut itu loh Bapak, masa lupa? Pemberkatan perkawinan berapa kali? Sudah 2 ya. CD perkawinan toh. Ketiga jadi presbiter 4 kali. Berarti sudah 6 kali ngomong ke atas ya, pakai pula berlutut. Tolong Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Tidak sedang bermain-main kita dengan itu. Kenyataan dalam hidup tidak cocok antara omongan dengan perbuatan. Jangan marah ya Bapak Ibu. Dibela-belain dengan suara terbanyak, pakai diteguhkan sampai berapa kali, dikasih jadwal nolak, disuruh berkunjungan malas. Jadi orang Kristen ngomong sudah berapa, padahal pendeta sampai dia meninggal dunia cuma 3 kali loh. Jadi yang lebih cepat masuk surga ya presbiter, karena dia bisa 4-5 periode pendeta, cuma dia CD waktu dia menikah. Lah kalau dia tidak menikah cuma 2 kali, sama dia dituguhkan jadi pendeta, habis. Coba Bapak Ibu renungkan, apa artinya Bapak Ibu ngomong ke atas? Itu namanya konfirmasi iman. Saya bersedia melakukan segala hal, saya bersedia jadi orang Kristen. Tapi fakta mengatakan bahwa begitu banyak persoalan yang membuat kadang-kadang kita justru jauh dari Tuhan. Bahkan dalam doa kita marah-marahin Tuhan. Oh Tuhan, mengapa ini terjadi? Tidak terima kenyataan pahit.
tidak terima kenyataan berat. Kita berdoa, oh Tuhan mengapa ini? Saya bayangkan begitu Bapak Ibu bilang begitu, oh Tuhan mengapa? Maka Tuhan menjawab dari atas, terus kenapa emang? Terus kenapa? Baru segitu saja, perkara kecil kamu sudah tidak sanggup. Buat apa kamu ngomong 4 kali kepada saya? Buat apa kamu berlutut sampai 4 kali? Cuma segitu aja. Orang pindah agama, mending kalau pindah gereja. Saya tidak menyarankan loh ya Bapak Ibu. Banyak orang Kristen seperti itu toh. Gara-gara cinta lah, gara-gara asmara lah, gara-gara mau kawin lah, gara-gara mau naik jabatan lah, gara-gara pangkat, dan tega pengakuan itu dikorbankan. Itu yang mau mengingatkan firman Tuhan. Tuhan menjamah Bapak Ibu dalam kelemahan, dalam kekurangan Bapak Ibu, dalam keterbatasan Dia jamah kita. Dia sentuh kita. Tuhan itu menyentuh hidup ibu bapak dengan cinta kasih yang luar biasa. Dan Dia bilang, jangan takut. Hebat Tuhan ini, bukan cuma ngomong jangan takut, tapi Dia jamah kita. Seorang ibu di sebuah jemaat berkata kepada saya, Pak Pendeta tolonglah Bapak Ibu, saya sudah tidak kuat mengalami penderitaan sakit ini tuh. Saya minta Pak Pendeta doa supaya saya cepat diambil Tuhan. Minta mati kok ngomong sama pendeta. Tidak kuat, tidak tahan, putus asa. Dan akibatnya seperti itu. Saya tertawa, saya bilang sama dia, maaf ya Bu, kalau urusan lahir urusan saya, kalau urusan mati urusan Tuhan. Ibu itu pasti bilang, ya itu maksud saya Pak, tolonglah Pak. Dalam hati, ngapain saya suruh cabut-cabut nyawa ibu? Kalau ibu Tuhan tidak berkenan, so what? Kalau Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu mau ngomong berapapun, Tuhan belum kasih, terus kenapa? Sebaliknya, baru selesai ngomong, pak, mati ketabrak, habis. Kemarin ada pendeta lagi yang meninggal. Minggu lalu pendeta pula lagi meninggal. Sudah 2 pendeta meninggal karena jantung. Semoga tidak ketiga, ada yang keempat begitu ya Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menduga tuh. Tidak ada yang bisa memprediksi. Atau saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ibu Bapak itu kan hobi sekali kalau ulang tahun nyanyi panjang umurnya. Padahal umurnya makin lama makin pendek. Bukan makin panjang, tapi didoakan umurnya jadi panjang. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang tahu Bapak Ibu masih bisa hidup? Atau saya balik pertanyaannya Bapak Ibu, ini kan anugerah Ibu Bapak bisa hidup di tahun 2024, betul tidak? Ini kan anugerah. Kalau begitu, kalau Tuhan tanya, saya akan ambil kamu nanti di tahun 2024, tidak ada pilihan. Mau bilang apapun saya akan ambil Bapak Ibu di tahun 2024. Nah, pertanyaan saya, kalau kira-kira Tuhan ambil Bapak Ibu bulan apa? Di tahun 2024. Jawab. Bulan Juni kah, Oktober kah, Desember kah? Kira-kira bulan apa? Desember lah. Masa bulan Juni? Tanggal berapa bulan Desember itu? 31 lah. Masa tanggal 25? Jam berapa? Jam 12 lah Pak. Lewat 1 menit tahun baru, ambil jo Tuhan. Tidak ada yang bisa memastikan. Kita hanya merencanakan, berharap hidup kita itu panjang, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Amin tidak? Itulah kehendak Tuhan, betul tidak? Makanya berhenti sombong, makanya rendah hati. Kalau Tuhan menjamah Bapak Ibu, kan tidak ada yang mustahil. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, cerewet sekali. Kalau Tuhan jamah, kapanpun Tuhan ambil, siap.
Kan begitu bahasanya. Bapak Ibu presbiter kalau mau Tuhan ambil, siap enggak? Siap. Besok. Siap enggak? Ya Bapak Ibu yang ditanya ya siap. Istrinya yang enggak siap, suaminya yang enggak siap. Enak aja lu jawab. Memahami Tuhan ternyata tidak semudah yang Bapak Ibu ucapkan. Itu kesimpulannya. 3 hal itu Yesus berubah wajah. Yesus dinyatakan dia sebagai anak yang kekasih. Kamu harus dengar dia. Dan yang ketiga dia jamah. Lalu dia bilang jangan takut. Itulah kekuatan kita Bapak Ibu. Apa yang kurang? Tidak ada. Tidak ada yang kurang bagi Tuhan. Karena saya percaya sama Tuhan. Kalau begitu ada persoalan. Persoalan serius ialah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itu yang jadi soal. Contoh, ibu bapak sudah jawab tadi. Sudah ngaku-ngaku ke atas pakai berlutut. Berlutut itu artinya penyerahan diri. Siapakah saya Tuhan? Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, inilah aku, utuslah aku, kata Yesaya. Tidak berarti kemudian Yesaya pun benar. Tapi oleh Tuhan dia dipilih. Oleh Tuhan dia diutus. Oleh Tuhan dia dikuatkan dan dimampukan. Sehingga dari mulutnya banyak orang percaya. Apa bedanya sama kita? Ibu bapak juga dipilih oleh Tuhan. Dibaptis. Diurapi oleh Tuhan. Disuruh oleh Tuhan untuk bersaksi melalui mulut dan perbuatannya. Ibu bapak harusnya tidak boleh takut. Ibu bapak jangan takut menghadapi realitas kurang, susah, menderita. Siap menerima segala resiko. Tapi Tuhan harus kita yakini. Kata firman Tuhan, kalaupun kamu jatuh, kamu tidak terkapar. Itu keyakinan iman. Kenapa Bapak Ibu ragu? Kenapa Bapak Ibu cemas? Itulah maksudnya firman Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini. Jadi orang Kristen itu tidak sia-sia. Jadi orang Kristen itu kebanggaan. Jadi orang Kristen itu harus dengar dan lakukan. Do the best something to Jesus Christ. Do the best for the best for to Jesus Christ. Lakukanlah yang semua yang terbaik dari apa yang ibu bapak bilang baik. Lakukan itu yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang kurang. Yang kurang itu otak bapak ibu. Gangguan itu ada di otak. Makanya cara berpikir itu harus dirubah. Doalah seperti Yesus. Siapa yang mau terima risiko? Siapa yang mau susah? Siapa yang mau bangkrut? Siapa yang mau dipecat? Siapa yang mau? Tidak ada. Itu kehendakku. Itu kehendak kita. Tapi kalau jalan hidup yang Tuhan katakan itu, kamu pikul salib, lakukan. Kenapa ibu bapak ragu? Lakukan. Tuhan yang menatang ibu bapak. Ibu bapak mau bilang puas, tidak puas. Sampai hari ini masih bernafas. Maaf ya kalau besok enggak. Jangan tertawa Bapak Ibu. Bersyukurlah Bapak Ibu. Ada waktu, ada kesempatan di mana Bapak Ibu bisa datang ke gereja bersyukur. Walaupun hati hancur, walaupun utang deadline besok. Kenapa takut? Kenapa ragu? Firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kembali, mengokohkan lagi iman Bapak Ibu. Kalau bagi Tuhan itu seperti Kidung Jemaat bilang, Yesus segala-galanya. Yakinlah itu. Percayalah itu. Dan lakukan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.